Dan kuliah umum kita kali ini membahas tentang tema generasi ketiga masa Frankfurt. Teman-teman, terutama sekali mahasiswa S1, S2, S3, ini adalah kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pengikut setia kuliah umum dan kuliah umum kita. Kali ini membahas tentang tema generasi ketiga masa Frankfurt. Teman-teman, terutama sekali mahasiswa S1, S2, S3, ini adalah kuliah lanjutan sebenarnya dari masa Frankfurt yang sudah kita jelaskan tentang generasi pertama. Generasi kedua ya dengan Habermas, Jürgen Habermas, dan generasi ketiga ini adalah dengan Axel Honneth sebagai pengganti dari Jürgen Habermas, dan dia dipilih untuk menjadi direktur masa Frankfurt generasi ketiga. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya kuliah kalau di kajian strategi global pasca sarjana UI, selama ini sebelum semester ini saya selalu memberikan kuliah untuk kajian-kajian terutama sekali misalnya yang memang pembahasannya sangat luas, itu hanya saya berikan satu kali pertemuan saja. Jadi semester lalu misalnya untuk kajian atau pembahasan tentang masa Frankfurt itu hanya diberikan satu kali, dan itu memang sangat padat. Dan teman-teman sekalian, terutama sekali untuk pasca sarjana kajian strategik global, kita memang tidak mengubah sebenarnya silabus yang sudah disusun, tapi saya mencoba memberikan di luar itu sebagai kuliah-kuliah tambahan. Dan kuliah-kuliah tambahan ini maksudnya lebih memperjelas apa yang kita bicarakan, kita bahas dari generasi 1, 2, dan 3 dari masa Frankfurt. Karena memang ini sebenarnya, kalau bagi Jerman sendiri masalah ini dianggap masalah yang sudah berlalu, sementara lingkungan sosial budaya kita sekarang ini lebih banyak sebenarnya bergumul dengan apa yang dikemukakan, apa yang dihalangi oleh masa Frankfurt misalnya sebelum tahun 2000. Teman-teman sekalian, jadi kita sebenarnya mencoba untuk membahas pemikiran-pemikiran ini dengan harapan, dan ini mungkin lebih khusus untuk generasi mahasiswa S2 dan S3, harapan saya adalah bahwa ada banyak sekali misalnya kerangka konsep teori dan juga metode yang bisa digunakan atau bisa mungkin Anda peroleh dari teori-teori yang dikemukakan oleh generasi Mas Frankfurt, mulai dari generasi pertama, kedua, dan generasi ketiga ini. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat, ada sedikit sebenarnya yang membedakan nanti antara generasi pertama dengan generasi kedua dan generasi ketiga ini. Karena generasi ketiga ini sebenarnya mereka sudah mulai memasuki apa yang kita sebut sebenarnya dengan generasi postmodern teori, pemikir postmodern sebagai lanjutan dari pemikiran masa Frankfurt. Dan setelah itu nanti kita membicarakan tentang bagaimana pergantian paradigma ilmiah ketika kita mencoba untuk menjelaskan tentang masalah-masalah yang sifatnya dipengaruhi oleh teknologi informasi dan artificial intelligence. Teman-teman sekalian, untuk kajian strategik global, sebenarnya memang kita lebih banyak nanti membicarakan tema-tema yang berkaitan misalnya dengan setelah masa Frankfurt, dan kemudian setelah generasi yang kita katakan tadi tentang pemikir postmodern, lalu kita memasuki apa yang kita sebut nanti riset-riset yang berkaitan dengan permasalahan era informasi, maka kita memerlukan paradigma baru untuk menjelaskan fenomena sosial budaya yang berkembang, apalagi misalnya fenomena sosial budaya waktu itu sudah sebenarnya terjalin dengan masalah-masalah virtual. Teman-teman sekalian, sekarang kita mencoba untuk menjelaskan ya teori masa Frankfurt ini atau pemikiran masa Frankfurt dengan harapan bisa Anda temukan nanti berbagai macam ya konsep, jadi kerangka konsep, teori, dan juga mungkin metode sebenarnya
kalau kita katakan dengan metode ini nanti lebih banyak sebenarnya kalau di S2 dan S3 kajian strategi global, karena ada dosen-dosen yang memberikan perkuliahan khusus tentang kerangka teori dan metode. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kerangka teori dan metodenya ini hanya sebagai dasar untuk bisa misalnya memperjelas apa yang akan Anda bahas nanti pada kajian teori, konsep, dan metode yang akan dijelaskan sebagai ya lanjutan atau bagian dari sebenarnya kuliah-kuliah yang kita berikan di kajian strategi global. Teman-teman sekalian, memang ini kuliah bukan khusus untuk kajian strategi global, tapi terbuka untuk semua. Bukan hanya mahasiswa, tapi juga masyarakat umum bisa dan senang sekali kalau misalnya sempat mengikuti perkuliahan ini, karena memang ini tentu sangat memperluas wawasan kita semua. Teman-teman sekalian, lalu sekarang kita mencoba untuk menjelaskan tentang gagasan atau pemikiran dari pemikir-pemikir generasi ketiga masa Frankfurt ini. Secara umum sebenarnya kondisi sosial, politik, budaya yang kita katakan tadi masih bergelut dengan kondisi yang mungkin berapa puluh tahun lalu dialami di Eropa, terutama sekali Jerman, dan ini yang dibicarakan oleh pemikir-pemikir ya masa Frankfurt ini. Tapi juga sebenarnya kalau kita katakan pada kuliah pertama masa Frankfurt dan juga misalnya ilmuwan pada generasi kedua itu memberikan kuliah-kuliah di Amerika. Tapi termasuk juga dengan Axel Honneth ini, dia adalah seorang ya ilmuwan, profesor yang memang memberikan kuliah di beberapa universitas terkemuka di Amerika. Teman-teman sekalian, tadi kita katakan bahwa yang paling penting sepertinya kita masih memerlukan pemahaman yang memberikan dasar pemikiran bagi kita. Misalnya kita mencoba untuk membuat, katakanlah misalnya sekarang saja di dalam media massa banyak sekali ya masyarakat membicarakan tentang permasalahan tentang keadilan, karena memang itu masih menjadi problem besar sebenarnya dalam kehidupan sosial politik kita. Membicarakan tentang hak asasi manusia, membicarakan tentang kebebasan, membicarakan tentang demokrasi, membicarakan tentang hukum, membicarakan tentang kapitalisme, dan itu semua sebenarnya menjadi pembicaraan yang bisa kita cari konsep dan kerangka teorinya pada masa Frankfurt. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ya ada kemungkinan manfaat yang besar sekali bagi mahasiswa, terutama sekali ya teman-teman mahasiswa S2 dan S3 ya, ketika misalnya membuat katakanlah misalnya untuk karya ilmiah atau tesis, disertasi, memperoleh atau memerlukan bantuan dari kerangka konsep, kerangka teori dari penelitian yang dilakukan oleh Master Frankfurt. Teman-teman sekalian, kita sekarang seperti saya katakan tadi, membicarakan tentang Master Frankfurt, dan di dalam Master Frankfurt itu sebenarnya ada ilmuwan-ilmuwan ya yang sudah masuk atau ikut bersama pada gelombang atau generasi kedua Master Frankfurt, termasuk juga sebenarnya Axel Honneth itu adalah ya dia ilmuwan yang masuk pada apa yang kita sebut tadi dengan generasi kedua masa Frankfurt, dan begitu ya dia memberikan misalnya atau menyelesaikan disertasinya, dia sebenarnya memang dibimbing juga oleh direktur kedua dari masa Frankfurt itu, yaitu Jürgen Habermas. Jadi Axel Honneth terpilih menggantikan Jürgen Habermas sebagai pelanjut generasi masa Frankfurt. Dan saya hanya berikan sedikit saja tentang ya penjelasan di mana dia lahir. Jadi Honneth lahir di Essen, Jerman Barat pada 18 Juli 1949. Dia belajar di Universitas Bonn, Bochum, Berlin, dan Munich. Teman-teman sekalian, dia memang dibimbing doktornya oleh Jürgen Habermas, dan generasi ketiga itu menunjuk Axel Honneth sebagai direktur. Dan ini teman-teman sekalian, ini adalah generasi terakhir. Kalau kita membicarakan misalnya generasi pertama, kedua, dan ketiga, setelah generasi ketiga ini tidak ada lagi misalnya yang melanjutkan dengan generasi keempat. Dan tidak ada penjelasan, kalau kita telusuri pun tidak ada penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Mengapa ya generasi keempat itu tidak muncul lagi? Tapi ada beberapa kemungkinan. Dan kemungkinan yang terbesar adalah karena terjadinya peralihan yang luar biasa setelah munculnya teknologi informasi. Jadi masalah-masalah yang muncul misalnya sekitar tahun 1900-an ya sampai
tahun 1000, 2000, hampir hampir berganti secara total apa yang dihadapi masyarakat secara global. Bukan hanya misalnya pada negara-negara yang maju, tapi kita juga misalnya di Indonesia ini sekarang merasakan bagaimana tuntutan untuk bisa mengikuti perkembangan, dan sering sekali dikatakan kalau universitas misalnya tidak mengikuti perkembangan, maka dia akan menunggu mati. Masalahnya cukup drastis karena kalau misalnya apalagi dosen-dosen yang senior ya dan tidak sanggup lagi mengikuti perkembangan, mungkin mahasiswanya akan lebih jauh bisa mengikuti perkembangan karena mereka sudah sangat misalnya sejak kecil mereka sudah mulai akrab dengan teknologi informasi itu. Teman-teman sekalian, jadi generasi ketiga masa Frankfurt tetap sebenarnya setia pada permasalahan kritik sosial ya yang kita katakan tadi, misalnya tentang masalah sosial, budaya, politik, ya, hak azazi, hukum, itu justru masih tetap menjadi perhatian mereka. Dan teman-teman sekalian, di sini misalnya kita akan mencoba menjelaskan beberapa anggota masa Frankfurt yang masuk di bawah pimpinan dari Axel Honneth. Yang pertama adalah Rainer Frost. Teman-teman, Rainer Frost ini kalau sebenarnya dia sudah masuk juga pada gelombang kedua. Saya tidak akan lagi menjelaskan tentang pemikirannya secara luas. Tapi di sini dikatakan bahwa dia menghasilkan karya tentang teori keadilan. Ingat tadi kita katakan, kita sekarang masih bergelut tentang keadilan. Adanya misalnya ya jarak yang sangat jauh misalnya dari orang-orang kaya dengan masyarakat yang miskin, yang tidak mampu. Kemudian dia melakukan kritik terhadap ideologi. Kita juga justru sebenarnya menghadapi masalah ideologi, di mana banyak sekali misalnya pemimpin yang mengatakan bahwa dia itu setia pada ideologi, setia pada negara, setia pada misalnya Undang-Undang 45, tapi pada kenyataannya sebenarnya terlihat seperti bertentangan dengan apa yang diucapkan sebagai bentuk kesetiaan itu. Yang kedua juga, kita masih banyak sekali bicara tentang toleransi. Jangankan misalnya masyarakat di bawah, di atas saja, termasuk presiden justru sebenarnya lebih memikirkan keluarganya daripada rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Teman-teman sekalian, itu masalahnya supaya saya katakan bahwa apa yang dikemukakan oleh masa Frankfurt yang dianggap sudah tidak lagi menjadi masalah di Eropa, tapi menjadi masalah besar di negara kita. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ya Rainer Frost dia mengungkapkan dan mengembangkan konsep tentang ideologi dan toleransi, keadilan, dan ia mengembangkan juga misalnya tentang permasalahan yang disebutkan adalah istilahnya dalam bahasa Inggris rights to justification. Artinya begini, jadi seseorang kalau misalnya dianggap dia mengungkapkan sesuatu, dia harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi bukan misalnya langsung menangkapnya, menghukumnya, tapi meminta penjelasan apakah yang dia kemukakan itu. Dan apakah misalnya yang dia kemukakan itu dapat dia pertanggungjawabkan. Dan ini sebenarnya salah satu hal yang penting sekarang kita perlukan pemahaman itu di Indonesia. Karena sekarang ini dari awalnya kita misalnya sangat terkekang dan sekarang orang sudah membicarakan sangat bebas sekali. Terutama sekali misalnya tentang masalah ya presiden dan keluarganya. Dan itu memang sudah tidak mungkin lagi. Sepertinya memang ada tuntutan-tuntutan. Dan sekarang justru tuntutan dan ya, pembicaraan permintaan untuk ya bagaimana nanti kalau sebelum lengser, paling tidak setelah lengser, dia harus mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan. Teman-teman sekalian, itu yang kita sebut sebenarnya memberikan alasan. Jadi kalau misalnya dilakukan pengadilan, itu berarti presiden harus memberikan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum apa yang dilakukan selama ini. Teman-teman sekalian, jadi ini adalah salah satu sebenarnya pelajaran penting dari Rainer Frost ini. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa perlunya diterapkan keadilan. Dan ia menekankan juga bahwa semua anggota masyarakat harus memiliki kesempatan untuk mengajukan alasan yang dapat dia kemukakan. Teman-teman sekalian, lihat aja sekarang misalnya bagaimana misalnya masyarakat mengajukan tuntutan ini, tuntutan itu, tuntutan ini. Apalagi misalnya tentang munculnya sekarang yang akhir-akhir ini tentang Fufu Fafa, dan kita melihat sekarang kemungkinan besar masyarakat itu sudah menuntut bahwa akhirnya ya Gibran tidak ikut atau tidak diresmikan sebagai wakil presiden. Teman-teman sekalian,
secara hukum memang ini dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sebenarnya memang sulit sekali juga untuk mengadili orang-orang yang mengungkapkan itu. Yang diperlukan adalah bagaimana misalnya kalau seseorang itu diminta untuk memberikan alasan mengapa dia kemukakan itu, dan itu tadi yang dikatakan oleh yang dikemukakan oleh Rainer Force, right to justification. Yang berikutnya teman-teman sekalian, dia juga membuat 2 judul buku, tapi ini saya juga tidak jelaskan apanya. Jadi Anda tinggal sebenarnya mencari kalau misalnya nanti kebetulan mengambil pemikiran dari Force ini untuk katakanlah misalnya tesis atau disertasi, ada paling tidak 2 buku. Yang pertama adalah Context of Justice, ya. Jadi konteks keadilan. Ingat, John Rawls sebenarnya itu adalah salah seorang ahli yang paling, saya pikir misalnya, paling berpengaruh untuk menjelaskan tentang permasalahan keadilan di dunia. Dan ini, ya, sebenarnya John Rawls itu, saya pikir juga, saya tidak tahu apakah memang John Rawls mempengaruhi dari Force. Dan yang kedua, dia menjelaskan buku tentang apa yang disebut dengan toleration and conflict, ya. Jadi toleransi dalam situasi konflik. Teman-teman sekalian, seandainya saya yakin sekali, seandainya kita punya waktu untuk menjelaskan sebenarnya kedua masalah yang ditulis oleh Rawls ini adalah sangat ya sesuai sekali dengan konteks kita sekarang, karena memang dia menjelaskan tentang konteks tentang keadilan dan juga toleransi dalam kondisi konflik. Teman-teman sekalian, ini buku baru. Karena dia pertama itu, yang tentang buku pertama tadi, Context of Justice, dia terbitkan pada tahun 2002. Sementara Toleration in Conflict itu diterbitkan 2013. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah Albrecht Welmer. Jadi Albrecht Welmer ini juga sebenarnya sudah gabung, sudah ikut pada generasi kedua. Teman-teman sekalian, saya ringkas saja untuk mengukakan di sini, karena kalau tidak salah sudah kita singgung waktu kita membicarakan pada generasi masa kedua. Jadi Welmer ini dia mengukakan tentang tindakan komunikatif. Jadi tindakan komunikatif yang rasional, jadi rasionalitas, tetapi juga dia juga menekan hal-hal bagaimana misalnya masalah estetika. Ingat teman-teman sekalian, pada bagian awal kita katakan bahwa generasi masa Frankfurt itu mempunyai perhatian juga yang tidak kalah penting tentang permasalahan estetika dan kebudayaan, dan dia juga memberikan ya permasalahan tentang kritik-kritik terhadap kebudayaan. Teman-teman sekalian, salah satu pengaruh yang besar sebenarnya di dunia perguruan tinggi dengan kritik-kritik tentang estetika dan kebudayaan itu adalah berkembangnya program-program baru di berbagai macam universitas, bukan hanya di Eropa tapi juga di Universitas Indonesia. Dan saya juga beberapa kali memberikan kuliah umum Cultural Studies di Udayana, Bali. Teman-teman sekalian, jadi kajian-kajian yang kita sebut dengan Cultural Studies itu jelas sekali pengaruh dari kajian yang kita sebut tadi, generasi masa Frankfurt. Jadi Welmer sering membahas tantangan tentang yang dimunculkan oleh modernitas, kemudian munculnya gagasan dan pemikiran tentang jadi ilmu pengetahuan dan politik tentang relativisme dan pluralisme budaya. Teman-teman sekalian, jadi masalah pluralisme ini sebenarnya menjadi pembahasan yang sangat kuat ketika kita muncul pada apa yang kita sebut nanti dengan era informasi. Teman-teman sekalian, yang agak baru nanti termasuk sebenarnya pada kajian-kajian generasi ketika masyarakat ini munculnya pemikiran mereka tentang pluralisme budaya, karena jaringan global itu semakin menguat, hampir tidak ada batas antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu negara dengan negara lain, antara satu budaya dengan budaya lain. Maka muncul dan semakin mantap apa yang kita sebut dengan pluralisme budaya itu. Teman-teman sekalian, jadi kalau teman-teman misalnya mau melakukan riset disertasi atau tesis, saya kemukakan di sini hanya ada 2 buku yang bisa Anda telusuri. Yang pertama adalah Endgames, The Irreconcilable Nature of Modernity, dan yang kedua adalah The Persistence of Modernity. Ini terbit pada tahun 1998 dan 1991. Dan yang ketiga adalah ini juga Thomas McCarthy, ini sudah kita jelaskan sedikit ya pada pemikiran generasi kedua masa Frankfurt,
Dan saya hanya mencoba sedikit mengingatkan bahwa McCarthy ini dia dikenal karena interpretasinya terhadap karya Habermas dan kontribusinya terhadap kritik-kritik ideologi. Dan ingat, yang salah satu yang paling penting adalah dia juga membicarakan tentang permasalahan kolonialisme dan ya pemikiran-pemikiran kritis itu sebenarnya yang paling penting adalah bagi masyarakat yang berbahasa Inggris karena dia mencoba untuk menerjemahkan buku-buku dari Marshall Frankfurt itu ke dalam bahasa Inggris supaya dan akhirnya memang itu menjadi sangat berarti bagi negara-negara yang berbahasa Inggris. Teman-teman sekalian, dan McCarthy juga dia menulis beberapa buku. Teman-teman sekalian, saya tidak akan jelaskan lagi buku-buku itu, apalagi nanti misalnya yang ditulis oleh Axel Honneth karena begitu banyak dan saya nanti akan sampaikan pada saudara-saudara melalui bahan yang sudah dibuat. Teman-teman sekalian, jadi generasi ketiga masa Frankfurt kini telah memasukkan isu-isu yang berkembang. Awal teknologi informasi dan pembahasan mereka sudah mulai misalnya membicarakan tentang masalah keadilan, tapi keadilan bukan lagi keadilan yang masa modern, tapi sudah keadilan sifatnya global. Ya, jadi karena sekarang kita katakan bahwa dengan munculnya teknologi informasi, munculnya misalnya perkembangan apa yang disebut dengan artificial intelligence, maka ada perubahan yang sangat drastis. Dan teman-teman sekalian, kajian-kajian yang sekarang ini sebenarnya, apalagi di Eropa dan Amerika, saya lihat sebenarnya muncul sekarang berbagai macam kajian-kajian baru. Misalnya tentang virtual politik, virtual ekonomi, virtual segala macam. Dan salah satu sekarang yang memang kita lagi coba untuk buka di Salemba pada kajian strategi global adalah virtual leadership, kepemimpinan virtual. Nah, di luar itu juga menjadi perhatian sebenarnya sekarang itu apa yang disebut dengan kajian gender. Sebelumnya sebenarnya lebih kita kenal istilahnya itu dengan kajian feminis, tetapi ada perubahan juga ketika misalnya berganti menjadi kajian gender itu karena kajian gender itu sebenarnya tidak lagi berfokus pada ya perbedaan yang sangat tajam antara hak dan ya antara laki-laki dan perempuan. Pada masalah gender justru mereka sebenarnya lebih menekankan memperjuangkan tentang kesetaraan. Dan teman-teman sekalian, pada era sekarang ini misalnya di negara-negara maju dan mungkin juga kita di Indonesia perlu juga sudah sekarang membicarakan tentang permasalahan kesetaraan untuk semua warga negara. Ya, sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 memang begitu. Tapi selama ini kelihatannya terlalu jauh keluar dari apa yang diharapkan pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Dan kemudian juga misalnya dia membicarakan juga tentang masalah demokrasi deliberatif. Kita sudah jelaskan ini apa yang maksud dengan demokrasi deliberatif. Jadi bagi teman-teman yang masih mau mendapatkan pemahaman tentang demokrasi deliberatif, ini adalah istilah yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Dan silakan baca pada video sebelumnya. Dan juga bicara misalnya tentang pluralisme budaya. Teman-teman sekalian, mereka terus mengeksplorasi berbagai macam masalah-masalah sosial budaya dan kekuasaan dalam masyarakat. Dan mulai munculnya apa tadi yang kita katakan dengan masyarakat informasi. Dan itu menjadi masalah-masalah baru yang menjadi perhatian para generasi ketiga masa Frankfurt. Nah, sekarang kita mulai memasuki ilmuwan yang baru, yang memang baru masuk di masa Frankfurt ini, generasi ketiga ini. Tapi itu pun sebenarnya tidak terlalu resmi, tapi selalu dikatakan bahwa Nancy Fraser ini, dia termasuk salah seorang ya tokoh feminis yang selalu dikaitkan dengan generasi ketiga masa Frankfurt karena dia menulis beberapa karya bersama dengan Axel Honneth. Teman-teman sekalian, Nancy Fraser adalah seorang teoretikus feminis dan filsuf sosial yang kerap sekali diasosiasikan ya sebagai anggota masa Frankfurt, meskipun dia sendiri sebenarnya tidak ya secara resmi sebagai anggota dan pemikir lintas aliran dalam masa Frankfurt, tapi dia sering sekali misalnya melakukan pembahasan ya dan membahas yang tema-tema yang sama juga dengan masyarakat Frankfurt, misalnya tentang isu keadilan sosial, tentang gender, tentang redistribusi sumber daya alam. Ingat, ini juga masalah yang penting untuk kita di teman-teman Indonesia. Karena
redistribusi sumber daya alam itu ini sebenarnya sesuatu hal yang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang dinyatakan di dalam Pancasila dan Undang-Undang 45. Karena di sana juga redistribusi sumber daya alam ya juga dipengaruhi oleh kapitalisme. Ingat teman-teman sekalian, sekarang justru juga ya Fraser tidak lagi hanya membicarakan kapitalisme dalam bentuk lama, tapi dia membicarakan tentang kapitalisme global, dan kapitalisme global ini yang sering disebut sebagai neokapitalisme, kapitalisme baru. Dan kapitalisme baru ini, coba bayangkan ya, ini kapitalisme yang bergerak secara global. Dan kita sekarang sering sekali merasakan, dan itu menjadi kritik tajam, bagaimana misalnya pengaruh Cina terhadap masalah-masalah, terutama sekali ekonomi dan politik di Indonesia. Teman-teman sekalian, Fraser mengembangkan gagasan tentang konsep pengakuan, recognition, teman-teman sekalian. Dari Axel Honneth, yang paling banyak sebenarnya dibicarakan tentang recognition ini, yaitu pengakuan, pengakuan dan pengampunan. Jadi teman-teman sekalian, saya mengharapkan setelah kuliah ini kita satu kali memberikan satu sebenarnya kuliah tentang recognition ini. Recognition ini sebenarnya sangat menarik yang dikemukakan oleh ya tadi Axel Honneth, dan itu sebenarnya adalah teori yang paling banyak dibicarakan ya, tentang pengakuan itu, pengampunan itu. Nah teman-teman, yang menarik adalah ketika nanti misalnya ya Perdana Menteri Kanada ya itu meminta supaya Paus datang memberikan pengakuan dan permintaan maaf ke masyarakat pribumi Kanada karena selama adanya yang kita sebut misalnya dengan kolonialisme, kolonisasi dari negara-negara Eropa itu, ribuan anak-anak meninggal dan hilang, dan kemudian didapatkan bahwa mereka itu terkubur di dekat-dekat atau di samping gereja-gereja yang waktu itu anak-anak ini dipaksa untuk belajar atau model berkumpul, dan itu lepas dari orang tuanya, dan kemudian mereka ya akhirnya tidak pernah bertemu lagi dengan orang tuanya, dan kemudian setelah selesai misalnya apa yang kita sebut tadi dengan kolonialisme, baru muncul permasalahan yang kita sebut tadi dengan konsep recognition ini. Dan Perdana Menteri Trudeau ini meminta supaya ya Paus datang dan meminta maaf ke masyarakat Kanada. Teman-teman sekalian, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ya Paus datang ke Kanada dan meminta maaf pada masyarakat Kanada atas kesalahan itu. Ingat teman-teman, bukan hanya itu saja, karena di Indonesia juga pernah terjadi waktu ada kolonialisme yang sebenarnya tidak terlalu lama dari Jepang, juga ada sebenarnya permintaan maaf dari Jepang, dan kemudian ada juga ganti rugi. Kemudian juga kalau tidak salah misalnya dari Belanda juga ada, dan yang paling banyak sebenarnya dibicarakan itu adalah pengadilan konsep pengakuan dan permintaan maaf dari Perdana Menteri Jerman. Dan itu nanti teman-teman kita akan coba jelaskan konsep-konsep dan permintaan maaf itu di beberapa negara. Teman-teman sekalian, jadi ini adalah satu konsep yang sangat menarik dari recognition. Permintaan maaf yang dilakukan misalnya oleh Presiden Jokowi apakah sama? Saya pikir beda sekali dalam pengertian. Karena apakah mungkin misalnya permintaan maaf itu benar-benar ya katakanlah misalnya tulus, dan apakah memang permintaan maaf itu adalah kesediaan untuk juga mengganti segala macam kerugian yang dialami masyarakat. Teman-teman sekalian, sekarang ini sebenarnya yang perlu kita berikan kuliah-kuliah ini adalah bagaimana misalnya setiap pejabat itu harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan kewajibannya. Teman-teman sekalian, saya mengharapkan misalnya teman-teman mahasiswa terutama sekali, dan sekarang sudah terlihat bukan hanya mahasiswa, sekarang ibu-ibu aja yang melakukan misalnya protes yang sangat keras dan meminta misalnya supaya Jokowi diadili, Jokowi misalnya mundurkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah menurut saya adalah satu perubahan baru dengan munculnya apa sekarang kita katakan dengan era informasi,
dan kemudian semuanya terbuka melalui media massa. Dan ini juga sebenarnya yang mungkin salah satu penyebab akhirnya masyarakat yang kita katakan tadi misalnya di Jerman seperti generasi yang kita sebut misalnya dengan generasi masa Frankfurt 1 dan 2 dan 3 itu sekarang sudah tidak berlanjut lagi. Karena ada perubahan yang sangat radikal. Dan perubahan radikal itu memerlukan juga bagaimana mereka misalnya melakukan ya paradigma berpikir baru dan untuk memahami dan menjelaskan dan mengatasi masalah-masalah baru itu. Dan mungkin ya memerlukan ya cara bukan hanya mungkin mereka yang bisa melakukan itu, tetapi mungkin perlu lagi misalnya pemikir-pemikir baru. Dan mungkin tidak juga ya senang kalau misalnya masih tetap melanjutkan gagasan dari pemikiran masa Frankfurt. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan ya, dari Axel Honneth, dia mengungkapkan satu buku yang paling terkenal adalah Redistribution or Recognition. Jadi ini terbit pada tahun 2003, dan kemudian juga misalnya ada Scales of Justice. Ini sebenarnya ya buku yang diterbitkan oleh apa tadi yang kita sebut misalnya Sheila Ben Habib bersama Axel Honneth. Yang berikutnya adalah ada Sheila Ben Habib. Teman-teman sekalian, Sheila Ben Habib itu sekarang ini adalah ya ilmuwan terkenal. Jadi Sheila Ben Habib adalah seorang filsuf feminis ya. Jadi dia terkenal sekali terutama sekali di lingkungan kaum perempuan dan dia menjelaskan tentang permasalahan politik dan dia diasosiasikan dengan generasi ketiga masa Frankfurt. Jadi teman-teman sekalian, sering sekali misalnya walaupun sekarang misalnya tidak ada lagi generasi masa Frankfurt itu, tapi banyak sekali misalnya generasi-generasi yang sebenarnya tidak resmi dalam generasi masa Frankfurt, karena mereka sebenarnya mencoba untuk melakukan kritik-kritik seperti melanjutkan juga pemikiran masa Frankfurt, dan sering sekali misalnya dikatakan dia masuk pada generasi masa Frankfurt. Teman-teman sekalian, Sheila Ben Habib ini juga sebenarnya salah seorang pemikir yang menurut saya sangat menarik. Saya sudah ada makalah tentang itu. Saya juga ada makalah misalnya tentang Hannah Arendt, yang saya sebenarnya kalau ada waktu yang banyak, saya mencoba untuk menjelaskan bukan paling tidak misalnya Sheila Ben Habib dengan Hannah Arendt, karena Hannah Arendt dan Sheila Ben Habib ini sekarang ya itu banyak sekali dibicarakan terutama sekali dengan permasalahan-permasalahan sosial politik. Teman-teman sekalian, Dal Azazi, dia ya jadi maksud saya dia itu adalah Sheila Ben Habib ini, dia sangat banyak atau berfokus pembahasannya tentang masalah demokrasi deliberatif. Ingat tadi muncul lagi, dan demokrasi deliberatif ini muncul dari pemikiran Jürgen Habermas, kemudian lagi muncul lagi dari pemikiran ilmuwan sebelumnya, dan juga yang agak baru pada Sheila Ben Habib, dia membicarakan tentang kosmopolitanisme. Teman-teman sekalian, kosmopolitanisme ini jelas sekali pengaruh dari global era, atau katakanlah misalnya masalah keterjaringan kosmopolitan. Kosmopolitan itu sebenarnya kosmopolitanisme itu adalah gagasan bahwa semestinya dunia ini dianggap sebagai satu ya negara, satu kemanusiaan, dan masing-masing bukan berarti misalnya setiap negara itu lebur, enggak. Mereka tetap ya seperti biasa saja, tapi ada kerjasama yang baik antara setiap negara, ada penghargaan yang baik terhadap demokrasi, ada penghargaan yang baik terhadap azazi dan seterusnya, dan itu yang dikatakan hubungan antara negara yang memberikan ya penghargaan antara satu dengan yang lain itu adalah satu apa yang disebut dengan kosmopolitanisme. Teman-teman sekalian, saya pernah diminta juga untuk memberikan kuliah tentang ya kewarganegaraan global citizenship, dan itu adalah gagasan yang dekat sekali dengan apa yang kita sebut tadi dengan kosmopolitanisme itu. Jadi Sheila Ben Habib juga bicara tentang hak azazi manusia dan imigrasi. Teman-teman sekalian, ini masalah imigrasi ini sekarang ini masalah yang banyak sekali dibicarakan karena ada problem-problem besar. Misalnya ada negara yang mencoba untuk mengusir warga negara atau agama yang berbeda dengan apanya. Ingat misalnya yang sering sekali masuk ke Indonesia ya dari Asia, daratan Asia, atau juga misalnya sekarang yang terjadi akibat perang misalnya yang antara baik misalnya antara Rusia dengan Ukraina,
Atau misalnya juga antara Israel dengan Palestina. Dan imigrasi ini, banyak imigrasi yang sifatnya memang ilegal. Dan kemudian juga banyak misalnya ya imigrasi memang yang akhirnya memang disetujui oleh negara atau misalnya para negara apa antar negara. Tapi juga problemnya adalah selama bagaimana misalnya dan siapa yang paling bertanggung jawab untuk misalnya memberikan ya kehidupan yang layak bagi mereka selama di ya belum ditentukan tempatnya. Dan tidak semua negara juga mau misalnya menerima imigrasi itu. Jadi teman-teman sekalian, itu yang kita katakan tadi bahwa ada masalah-masalah baru yang dicoba misalnya dijelaskan oleh pemikir-pemikir generasi ketiga ini. Teman-teman sekalian, Sheila Ben Habib juga berusaha mengembangkan konsep harmonis tentang apa yang kita sebut misalnya dengan ruang publik. Teman-teman sekalian, ruang publik itu adalah ruang terbuka untuk bicara. Kalau misalnya kita sekarang ya, Anda kuliah melalui online dengan saya, Zoom, dan kita misal melakukan apa yang kita sebut misalnya sebagai dialog, diskusi, ini adalah satu bentuk ruang publik. Dan ruang publik itu sebenarnya memberikan perspektif yang sangat luas, karena memang dia misalnya tidak membedakan antara satu kelompok negara dengan yang lain, dan teman-teman sekalian, ruang publik begitu kita masuk sekarang misalnya pada era yang kita sebut dengan era teknologi informasi, ya, teknologi informasi itu menjadi ruang publik yang tidak ada batasnya. Teman-teman sekalian, jadi globalisasi, dan kemudian ruang publik itu mempunyai pengaruh yang luar biasa. Teman-teman sekalian, dari Sheila Ben Habib, misalnya ada beberapa juga buku. Yang pertama adalah Decline of Culture, ini 2002, kemudian Right of Other. Jadi, ya, klaim tentang kebudayaan budaya dan juga hak orang lain, masyarakat lain. Teman-teman sekalian, jadi pada tahun terbitnya ini 2002 dan 2004, teman-teman sekalian, Sheila Ben Habib ini sekarang masih profesor yang aktif di Amerika. Yang keenam adalah Bronkhorst. Jadi Bronkhorst ini adalah seorang sosiolog dan dia adalah filsuf Jerman yang juga terlibat di dalam generasi masa ketiga, dan dia dikenal sekali karena karyanya tentang teori demokrasi. Nah, hampir semua teman-teman itu yang kita katakan mereka itu sebenarnya saling mendukung tentang tema-tema itu. Jadi tentang demokrasi, tentang hukum, tentang kosmopolitanisme, dan membahas juga masalah-masalah seputar legitimasi demokrasi dan kekuasaan dalam masyarakat global yang kompleks. Teman-teman sekalian, tadi dari awal sudah dikatakan bahwa yang membedakan terutama sekali generasi 1, 2, dan generasi 3, karena generasi 3 itu mereka sudah banyak bicarakan tentang masalah-masalah global dan masalah-masalah kompleksitas. Ya, jadi masalah misalnya yang kita hadapi sekarang begitu kompleks, karena begitu kompleks memerlukan logika, metodologi yang berpikir baru. Itu yang disebut dengan perubahan paradigma, dan di Salemba memang kita ya kuliah tentang perubahan paradigma ini, metode-metode baru, cara berpikir baru itu sengaja diberikan. Teman-teman sekalian, kuliah ini sebenarnya termasuk dalam kuliah filsafat ilmu metodologi, dalam apa yang kita sebut tadi dengan paradigma baru, tapi kita memang masih dalam langkah untuk masuk pada paradigma baru itu. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa karya dan saya tidak inikan lagi, nanti teman-teman sekalian saya coba, kalau ini mudah-mudahan sempat saya akan kirimkan bahan-bahan ini untuk teman-teman sekalian. Jadi tadi kita katakan bahwa ya Honeth belajar filsafat, dia seorang profesor sosiolog, dia ahli literatur, dan dia di Jerman mengajar di berbagai macam universitas, ya, dan juga misalnya, jadi kalau saya coba katakan misalnya dia mengajar di Universitas Bonn, di Ruhr, dan beberapa universitas lain. Teman-teman sekalian, saya tidak jelaskan lagi misalnya bagaimana pendidikannya mulai dari master, MA, filsafat pada tahun 74, kemudian dia juga memberikan gelar, mendapatkan gelar sarjana di Universitas Berlin, kemudian yang lain-lain. Teman-teman sekalian, ini sengaja tidak lagi dijelaskan karena memang masih banyak lagi yang perlu kita kemukakan. Teman-teman sekalian, tadi itu seperti pengantar. Maksud saya begini, mengapa dikatakan pengantar? Karena kita menjelaskan tentang beberapa ya
ilmuwan yang berada pada masa Frankfurt generasi ketiga itu, ya, ini mengawali sebelum kita membicarakan tentang pemikiran Axel Honneth, karena fokus kita pada perkuliahan ini lebih banyak pada pemikiran Axel Honneth. Teman-teman sekalian, jadi Axel Honneth saya sengaja ya diberikan pada bagian perkuliahan akhir ini, dan dia sebenarnya sangat terkenal sekali, terutama tentang masalah sosial, politik. Kemudian juga dia banyak membicarakan tentang masalah filsafat budaya. Dan kemudian juga misalnya dia sering sekali membicarakan tentang teori-teori yang untuk karya-karya ilmiah yang membantu mahasiswa. Dan dia misalnya membuat karya-karya itu melalui jurnal yang membantu menyelesaikan skripsi mahasiswa, terutama sekali untuk tesis dan disertasi. Teman-teman sekalian, dan itu memang pekerjaan, terutama sekali bagi ahli, bagi profesor yang mengajar di program pasca sarjana. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang mencoba membicarakan tentang pokok-pokok pikiran ringkas saja dengan pemikiran Axel Honneth. Teman-teman sekalian, pemikirannya itu tetap sebenarnya disebut sebagai pemikiran kritis karena apapun yang mereka bicarakan, misalnya tentang masalah sosial, tentang politik, tentang hukum, tentang keadilan, tentang azazi, itu adalah kritik-kritik yang mereka lakukan. Ingat teman-teman, karena mereka baru selesai keluar dari Perang Dunia Kedua dan kekejaman Nazi, Hitler. Jadi itu menjadi fokus yang sangat menjadi perhatian mereka dan mencoba bagaimana misalnya masyarakat bisa menyadari, memahami tentang dampak dari ya apa yang kita sebut dengan Perang Dunia Kedua itu yang menimbulkan korban jutaan dan kemudian juga sebenarnya hancurnya beberapa kota. Teman-teman sekalian, jadi pemikirannya, teorinya yang paling terkenal seperti saya katakan tadi adalah teori pengakuan, ya, recognition, kemudian kebebasan, tentang freedom, tentang kemajuan, tentang progress, dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita katakan bahwa kita bicara tentang kebebasan, ya, tentang kemajuan, tentang progres, kemudian kita bicara misalnya tentang sosialisme, kapitalisme, itu adalah masalah-masalah yang sebenarnya juga sampai sekarang, dan saya pikir tidak harus sebenarnya kita mengikuti pemikiran apa yang kita sebut dengan sosialisme dan kapitalisme, tidak ada keharusan untuk itu, malah paling tidak kita bisa memahami apa yang masuk dengan sosialisme, apa yang masuk dengan kapitalisme, supaya kita tidak terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya memang tidak sesuai dengan, apalagi misalnya dengan kondisi di negara kita, dengan agama, dengan misalnya Pancasila, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah kita bisa memahami ya bahwa prinsip-prinsip yang sering sekali misalnya mengganggu ideologi kita, itu harus kita pahami. Karena itu sebenarnya tetap perlu sekali misalnya membicarakan, memahami tentang permasalahan kapitalisme dan sosialisme itu. Teman-teman sekalian, Honneth ya sering sekali misalnya dia membicarakan tentang dan melakukan perdebatan pada dunia sosial, politik, dan pembahasan luas pada dunia akademis. Tulisan-tulisan Honneth saya sebenarnya tadi kita katakan berkisar pada beberapa hal, tapi semuanya misalnya berfokus atau bersumber dari pemikiran kritis. Misalnya tentang teorinya, tentang pengakuan, tentang kebebasan, tentang freedom, tentang kemajuan itu adalah salah satu ya pemikiran-pemikiran yang banyak sekali menjadi sumbangannya, ya, kontribusinya terhadap dunia pendidikan tinggi. Teman-teman sekalian, jadi para pemikir yang kita sebut tadi misalnya meneruskan tradisi sosial, tetapi juga fokusnya mulai beralih pada apa yang kita sebut misalnya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas, globalisasi, teknologi, dan ekologi. Teman-teman sekalian, kalau kita katakan globalisasi, isu globalisasi itu kan sebenarnya memang isu sentral dunia. Itu politik identitas itu juga menjadi masalah besar. Apalagi kalau misalnya kita di dalam pemilu Indonesia selalu dikemukakan tentang permasalahan identitas, politik identitas. Padahal sebenarnya politik identitas itu tidak bisa dihilangkan. Karena identitas itu setiap individu memiliki identitasnya. Jadi jangan hanya dianggap kalau misalnya, oh ini kelompok Islam. Bukan begitu. Karena kalau misalnya kita kata Islam, apakah misalnya masyarakat Cina itu tidak punya identitas? Apakah misalnya yang agama lain tidak punya identitas?
Ingat teman-teman, identitas itu adalah masalah yang tidak mungkin dihilangkan, termasuk misalnya pada masalah politik, dan itu yang disebut sebenarnya politik identitas, dan politik identitas itu sebenarnya itu yang dicoba diatasi oleh misalnya pemikir-pemikir masa Frankfurt. Jadi tadi kita katakan beberapa hal penting yang mereka bicarakan, misalnya terutama pada pemikir-pemikir tadi adalah masalah globalisasi, masalah politik identitas, kemudian teknologi dan dampak teknologi, dan masalah ekologi. Teman-teman sekalian, pengaruh teknologi informasi itu sangat luar biasa. Ya, hampir sebagian besar waktu itu digunakan ya melalui penggunaan teknologi. Saya sekarang itu karena memang harus memberikan bahan kuliah setiap hari, misalnya memberikan misalnya ya apa, memang tidak mungkin kita lepas dari teknologi informasi. Dan kemudian juga masalah ekologi. Nah, ini masalah global. Ini adalah masalah yang harus dikerjakan secara bersama di dunia, dan masalah ekologi ini adalah masalah yang sifatnya sangat kompleks, berkaitan satu bidang dengan bidang ilmu lain. Dan itu tadi yang kita katakan bahwa ya pendekatan yang sifatnya inter dan transdisipliner itu menjadi hal yang sangat penting pada kajian-kajian yang kita sebut tadi dengan generasi ketiga pada masa Frankfurt. Dan pendekatan yang kita sebut misalnya dengan pendekatan ya multidisipliner, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner itu diberikan 1 kali perkuliahan untuk setiap tema itu. Dan saya yang menyusun kuliah itu misalnya kajian strategik global, dan itu matulah wajib untuk semua program. Jadi teman-teman sekalian, kita sebenarnya paling tidak misalnya di kajian strategi global itu termasuk sebenarnya program baru yang memang disengaja untuk dibuka itu untuk bisa memahami perkembangan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi ya pada budaya. Jadi Axel Honneth ya, dia adalah salah satu tokoh terkemuka dari generasi ketiga ini. Dan kemudian kalau misalnya saya katakan misalnya Max Horkheimer dan Adorno itu adalah tokoh yang berpengaruh sekali pada generasi pertama. Kemudian Habermas pada generasi kedua, maka Axel Honneth dia adalah tokoh yang paling ya berperan dan terkenal pada generasi ketiga ini. Honneth ya mengemukakan banyak sekali karya-karya yang seperti misalnya tadi kita katakan tentang recognition theory, tentang perjuangan untuk bisa mendapatkan dan memperoleh pengakuan. Kemudian Honneth juga menjelaskan bagaimana perjuangan individu dan kelompok untuk diakui dalam masyarakat agar dia misalnya bisa berperan penting dalam bentuk struktur sosial. Teman-teman sekalian, kalau kita mau memberikan contohnya misalnya teman-teman ingin membuat satu disertasi atau tesis tentang the struggle for recognition ini ya, dan bagaimana misalnya di Indonesia kasus ini dengan melakukan penelitian. Ketika misalnya pencalonan Anies menjadi presiden dan kemudian mendapatkan ya penolakan dan berbagai macam upaya untuk gagal, itu adalah sebenarnya salah satu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Axel Honneth. Jadi perjuangan untuk bagaimana misalnya seseorang individu itu mempunyai atau kelompok itu mempunyai hak dan diakui dalam masyarakat bisa berperan secara penting tanpa harus ada gangguan misalnya di partai-partai politik atau kelompok partai politik yang menghalanginya. Teman-teman sekalian, kita memberikan kuliah ya memang karena begini. Kuliah kita ini adalah kuliah bagi mahasiswa sebagai bantuan untuk melihat apa yang mungkin Anda bisa cari atau Anda peroleh dari kuliah-kuliah kita, baik misalnya untuk menjadi skripsi, tesis, apalagi disertasi. Teman-teman sekalian, ini memang sengaja dibuat kuliah. Kuliah ini adalah bagaimana misalnya kita kuliah itu tidak mempunyai arti, tapi ada makna yang sangat penting untuk setiap teman-teman, dan bukan hanya teman-teman mahasiswa, tapi juga masyarakat. Bagaimana bisa memahami tentang haknya, tentang keadilannya, tentang segala macam yang banyak sekali dibicarakan oleh kelompok atau ilmuwan masa Frankfurt ini. Teman-teman sekalian, jadi pengakuan adalah inti dari perjuangan sosial. Ya, jadi inti perjuangan sosial, dan ini sebenarnya berkaitan sekali dengan martabat manusia. Ini dikemukakan oleh pemikir masa Frankfurt, terutama sekali misalnya dikemukakan juga oleh Axel Honneth.
Jadi Axel Honneth ini, tadi saya katakan bahwa dia adalah tokoh terkemuka pada generasi ketiga masa Frankfurt, dan dia juga misalnya masuk anggota-anggota yang penting, ya. Dan awalnya tadi saya katakan dia juga misalnya memberikan perkuliahan di Amerika. Teman-teman sekalian, tadi saya sudah kemukakan sebenarnya beberapa pemikir-pemikir yang penting yang ada, mulai dari misalnya ya tokoh sebelum Axel Honneth, dan kemudian beberapa tokoh yang sebelumnya itu sebenarnya juga berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan atau kritik yang dikemukakan oleh Axel Honneth. Teman-teman sekalian, jadi saya sekarang mencoba untuk menjelaskan pokok pikiran masa Frankfurt itu secara umum. Jadi masa Frankfurt dikenal dengan pendekatan kritisnya, ingat, mulai dari pertama, kedua, dan ketiga ini. Dan mereka kritiknya berfokus pada kritik terhadap masyarakat modern. Ingat, kalau di Eropa sekarang mereka, ya, walaupun sering dikatakan malah masyarakat modern itu bagi mereka sebenarnya lebih cenderung disebut itu masyarakat tradisional. Dan masalah tradisional atau modern yang di sini, dia termasuk misalnya, ya, bagaimana kapitalisme dan budaya yang kita bicarakan tadi, atau budaya massa, masyarakat itu sepertinya sama, memiliki ciri-ciri yang sama semua, dan mereka mencoba untuk bisa misalnya menghilangkan berbagai masalah dalam masyarakat atau kebudayaan masa itu. Teman-teman sekalian, jadi saya mencoba untuk menjelaskan beberapa, ya, hal yang berupaya untuk membebaskan masyarakat itu dari berbagai bentuk dominasi dan penindasan. Yang pertama adalah, ya, jadi para tokoh masa Frankfurt itu mengukakan perlunya, ya, bagaimana cara untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang berkembang. Yang pertama mereka mengatakan kritik rasionalitas instrumental. Pada pemikiran Habermas sudah saya jelaskan bahwa yang maksud dengan masyarakat instrumental itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya dijadikan sebagai instrumen untuk menguasai masyarakat, menguasai apapun. Jadi akhirnya sebenarnya tidak memberikan kebebasan, tetapi akhirnya memberikan seperti jerat, ya, bagi masyarakat tidak bisa keluar dari apa yang dikemukakan pada pemikiran-pemikiran modern itu atau perkembangan budaya modern itu. Jadi pada masa perang itu terutama sekali, misalnya kita katakan mulai dari generasi pertama sampai generasi ketiga ini, mereka selalu melihat, ya, bagaimana dampak dari rasionalitas instrumental itu, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya menjadi instrumen bukan untuk meningkatkan harkat martabat kemanusiaan, bukan untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan, tapi akhirnya itu lebih menjadi alat. Jadi instrumen. Teman-teman sekalian, instrumen itu apa? Instrumen untuk menguasai masyarakat. Dan itu tadi dampaknya apa yang disebut dengan budaya, masyarakat budaya massal. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah, yang kedua adalah budaya massa dan industri budaya. Dalam dialektika of Enlightenment dari Horkheimer, ini pada kuliah kita pertama, dikatakan bahwa Adorno mengkritik budaya massa. Dari budaya massa yang diproduksi oleh industri budaya, dan mereka berargumen bahwa produk-produk budaya itu yang ada di masyarakat kapitalis telah menjadi komoditas yang homogen dan tidak memberi ruang bagi kritik-kritik sosial, melainkan hanya berupa atau bentuk hiburan dan mempertahankan status quo. Teman-teman sekalian, ya, mempertahankan status quo ini artinya mempertahankan. Kalau misalnya, katakanlah misalnya seperti bagaimana upaya Jokowi kemarin itu, memperpanjang masa, ya, 2 tahun berkuasa, dua periode berkuasa, diperpanjang lagi dengan berbagai macam upaya. Dan kemudian juga misalnya upaya untuk bagaimana misalnya supaya anak-anaknya, ya, ponakannya, bisa misalnya menjadi atau berperan, ya, baik misalnya sebagai wakil presiden atau gubernur atau wali kota dan seterusnya, itu adalah dalam salah satu upaya untuk bisa menjadikan atau mempertahankan status quo-nya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, teori komunikasi yang kita sebut tadi dengan teori komunikatif. Jurgen Habermas, ya, salah seorang dari pemikir generasi kedua yang mengaruh besar pada generasi ketiga juga, mengembangkan teori tindakan komunikatif. Dia berpendapat bahwa rasionalitas sejati, ya,
terletak pada bagaimana misalnya upaya masa Frankfurt untuk bisa mengembangkan kemampuan rasionalitas kritis dari setiap individu. Yang keempat adalah dalam interaksi komunikatif yang terbuka dan setara, diharapkan semua individu bisa berpartisipasi dalam diskusi tanpa dominasi, sehingga mencapai konsensus yang rasional dan tidak tertekan atau ditekan oleh kekuasaan. Yang kelima adalah teori pengakuan. Jadi teori pengakuan tadi katakan bahwa generasi ketiga, khususnya melalui Axel Honneth, dia sangat menekankan pentingnya pengakuan dalam hubungan sosial. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya kita lihat ada misalnya pengakuan antar partai politik. Kita lihat tidak ada sekarang itu ada masalah-masalah yang memang bukan hanya misalnya antar negara, tapi pengakuan misalnya antara berbagai macam kekuatan seperti antara partai-partai politik pun sebenarnya di Indonesia ini sekarang sering sekali terjadi ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan tidak saling pengakuan yang sama untuk masing-masing. Teman-teman sekalian, jadi Honneth berpendapat bahwa masyarakat yang adil harus berdasarkan pengakuan yang saling mengakui dan saling menghormati martabat manusia satu sama lain. Teman-teman sekalian, jadi ketidakadilan dalam pandangan ini adalah akibat dari ketidakadanya pengakuan atas identitas dan hak individu atau kelompok tertentu. Yang keenam adalah kritik terhadap globalisasi dan kapitalisme kontemporer. Ingat, yang dimaksud dengan kapitalisme kontemporer ini adalah apa yang kita sebut dengan kapitalisme global atau misalnya neokapitalisme. Neokapitalisme yang bergerak secara global dan internasional. Berikutnya adalah pemikir generasi ketiga ini lebih fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan globalisasi, neoliberalisme, kapitalisme kontemporer. Mereka mengkritik bagaimana kapitalisme global itu menciptakan ketidaksetaraan, merusak lingkungan, dan mengganggu hubungan sosial yang sehat antara individu dan masyarakat, malah antar negara. Secara keseluruhan, masyarakat Frankfurt terus mempertahankan komitmennya terhadap kritik sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berfokus pada bagaimana misalnya perkembangan zaman dan tangan kontemporer bisa dipahami dan diatasi secara baik. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan bahwa kemungkinan besar sebenarnya perkembangan dan perubahan yang luar biasa ini dengan munculnya apa yang disebut dengan era informasi. Teknologi baru itu menyebabkan akhirnya para pemikir generasi yang ketiga ini merasa bahwa mereka tidak lagi menghadapi masalah-masalah yang sebelumnya mereka hadapi, dan kemudian sekarang berkembang masalah-masalah baru. Teman-teman sekalian, bagian-bagian terakhir sebenarnya mestinya kita menjelaskan tentang pengaruh dari masa Frankfurt ini pada permasalahan metodologi atau metode penelitian. Teman-teman sekalian, bagi masa Frankfurt, ingat bahwa mereka itu sebenarnya melakukan kritik yang sangat tajam pada pendekatan positivisme. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak boleh dipakai, tapi bagi mereka sebenarnya karena mereka menginginkan pemahaman yang lebih luas tentang masalah budaya, masalah azazi, masalah demokrasi, dan lain-lain itu, maka pada kajian-kajian yang sifatnya cultural studies, mereka lebih banyak menggunakan metode-metode yang berada di bawah payung critical teori atau metode-metode kritis. Jadi metode-metode kritis, mulai misalnya dengan analisis wacana, mulai misalnya dari fenomenologi, kemudian dekonstruksi dan lain-lain itu adalah metode-metode yang pada umumnya dipergunakan oleh mereka sebagai dasar untuk melakukan riset, dan bukan hanya misalnya untuk riset-riset yang sifatnya di luar universitas, tapi juga pada tesis doktor atau misalnya skripsi dan tesis. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada bagian terakhir dari perkuliahan ini, dan mudah-mudahan di luar kuliah yang sifatnya resmi untuk kajian strategi global, kita akan memberikan kuliah tambahan. Misalnya sekarang yang saya rencanakan adalah sebelum kita masuk pada
pemikir postmodern, dan itu lebih banyak lagi pemikirnya, lebih penting lagi karena dia itu sudah mulai bergabung atau berhimpitan dengan pemikir era informasi, teman-teman sekalian. Dan pemikiran itu adalah pemikiran yang lebih menarik, tapi di luar itu juga, ya, sebelum kita masuk ke sana, mudah-mudahan nanti juga akan diambil 3-4 tokoh, ya, yang sangat penting yang dipelajari atau dijelaskan, karena kemungkinan besar itu akan menjadi, ya, kerangka konsep teori untuk tesis dan disertasi, teman-teman sekalian. Tadi saya katakan misalnya, paling tidak misalnya dari pemikiran Sheila bin Habib, kemudian dari Axel Honneth, dan ada pemikir yang khusus kita bicarakan dari Axel Honneth ini tentang teori pengakuan, teman-teman sekalian. Karena nanti itu sebenarnya menyeret berbagai macam, ya, tokoh-tokoh dunia yang melakukan permintaan maaf dan pengakuan bersalah ketika misalnya mereka atau negara mereka pernah melakukan apa yang kita sebut dengan kolonialisme. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan kuliah-kuliah ini ada manfaatnya. Dan saya harapkan Anda coba telusuri, ya, bukan hanya apa yang kita berikan pada kuliah ini, tetapi buku-buku yang memang kemungkinan Anda akan menggunakan itu atau teori mereka sebagai, ya, baik misalnya kerangka konsep atau teori untuk tesis dan disertasi atau misalnya untuk jurnal ilmiah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.